Salam dan bahagia. Nah, di pertemuan keempat trigonometri, kita belajar tentang segitiga sembarang atau segitiga secara umum. Jadi di sini juga termasuk segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan seterusnya. Nah, pada segitiga sembarang secara umum minimalnya itu harus diketahui 3 hal, ya baik sudut atau sisi, jika kita ingin mengetahui semua sisi dan semua sudut suatu segitiga. Nah, di sini ada 4 kasus. Kasus yang pertama itu kalau diketahui satu sisi dan 2 sudut. Yang kedua, kalau diketahui 2 sisi dan 1 sudut yang berhadapan dengan salah satu sisi tersebut. Yang ketiga, jika diketahui 2 sisi dan 1 sudut yang diapit atau yang di antara kedua sisi tersebut. Dan yang keempat itu adalah jika diketahui ketiga sisinya. Nah, untuk yang diketahui 3 sudutnya, maka tidak bisa menemukan secara pasti atau secara jelas tunggal ya dari ukuran-ukuran sisi-sisinya. Oke, nah yang pertama untuk menyelesaikan kasus 1 sampai kasus 4, di sini ada beberapa aturan ya. Kita kenal, dan waktu SMA juga sudah mengenal ya, ada aturan sinus, ada aturan kosinus, dan ada aturan tan. Nah, untuk aturan sinus, kalian misalkan di sini diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya itu adalah A, kemudian B, dan C yang merupakan masing-masing itu berhadapan dengan sudut A, sudut B, dan sudut C. Maka hubungan yang tepat berdasarkan aturan sin adalah A per sin A itu sama dengan B per sin B, sama dengan C per sin C. Di kesamaan 3 persamaan ini. Atau ini juga bisa sama sin A per A sama dengan sin B per B dan sama dengan sin C per C. Nah, atau dari sini juga kalian bisa ya dibuat perbandingan A per B, jadi ini tukeran dengan sin B ini sama dengan sin A per sin B, atau A per C ini sama dengan sin A per sin C, atau bisa juga B per C, yaitu sin B per sin C. Nah, untuk membuktikannya, di sini kita ambil segitiga baik lancip ataupun tumpul ya. Untuk segitiga lancip saya kira ini ya, artinya semua sudutnya itu lancip. Sedangkan ini segitiga tumpul karena ada salah satu sudut yang lebih dari 90 atau sudut tumpul. Nah, dari gambar di sini kita tahu bahwa H itu adalah tinggi segitiga karena dia tegak lurus ya dengan alasnya. Sehingga di sini kita punya perbandingan bahwa sin A itu adalah H per B. Ya, kita tahu bahwa sin A ini adalah depan per miring, H per B. Ini juga sama. Sin A itu adalah depan per miring. Untuk segitiga yang tumpul ini memang menggunakan tinggi segitiga menggunakan bantuan ini ya. Oke, diperpanjang. Maka dari sin A sama dengan H per B dan juga sin B itu sama dengan H per A, kita tahu ya bahwa sin B itu di sini H per A depan per miring juga. Yang ini juga sama ya, berarti kalau di sini itu kita punyanya itu adalah yang sudut tumpul sin 180 min B, itu kan sama dengan sin B kalau di kuadran 2. Itu juga sama, yaitu H per A ya. Nah, karena di sini kalian punya sin B sama dengan H per A, maka H sama dengan, ini pindah ruas, A kali sin B. Selanjutnya kalian substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1. Nah, persamaan 3 kan ini, kali sama dengan A sin B. Nah, persamaan 1 kan sin A sama dengan H per B. Maka kalian tinggal substitusikan aja. Jadi di sini yang H itu diganti dengan A sin B. Berarti di sini A sin B per B ya, dimasukkan ke sini. Sehingga dari sini kalian bisa peroleh bahwa A per sin A sama dengan B per sin B. Oke. Selanjutnya dengan yang cara yang sama, kalian tarik tinggi segitiga dari A ke BC sedemikian sehingga tegak lurus, misal dinamakan T, maka sin C sama dengan T per B atau sin B sama dengan T per C.
nanti kalian gambar ya. Maka sin B sama dengan T per C, maka T sama dengan C sin B. Nah, persamaan 7 nanti disubstitusikan persamaan 5. Nah, lalu membuktikannya ya. Sehingga diperoleh sin C sama dengan C sin B, T-nya diganti dengan C sin B ini dibagi dengan B. Jadi sin C per sin C sama dengan B per sin B. Sehingga dari persamaan 4 dan juga persamaan 8 diperolehlah aturan sinus ya. Oke, saya kira itu untuk aturan sinus. Nah, sekarang kegunaannya dari aturan sinus itu untuk apa? Nah, kita sekarang masuk ke kegunaan ya. Jadi, aturan sinus itu digunakan untuk mencari sisi atau sudut jika diketahui kasus 1 itu jika diketahui satu sisi dan dua sudut. Nah, kalau misalkan yang kasus 2 itu juga bisa digunakan untuk mengetahui sisi atau sudut jika diketahui dua sisi dan satu sudut yang berhadapan dengan salah satu sisi tersebut. Oke, untuk kasus 1 misalkan ya diketahui satu sisi dan dua sudut, ini gak ada masalah, artinya tuh tunggal hasilnya. Misal kalian punya segitiga BC di mana A, B, C itu adalah sisi-sisi yang berhadapan dengan masing-masing sudut A, sudut B dan sudut C. Misalkan saya punya sisi A itu 10, kemudian sudut A 41 dan sudut B 75, maka kalian bisa mencari sudut B, panjang sisi B, panjang sisi C. Nah, contohnya ini soal yang ini saya gambarkan dalam bentuk segitiga seperti itu, segitiga lancip ya. Maka di sini kita bisa secara otomatis menggunakan mencari B. Itu dengan cara bahwa karena jumlah segitiga itu adalah jumlah sudut dan segitiga itu adalah 180, maka untuk mencari sisi B, sudut B itu yaitu 180 dikurangi sudut A dikurangi sudut C. Itu 180 41 dikurangi 75 sama dengan 64. Nah, bagaimana cara mencari sisi-sisi yang lain ya, misal sisi B sama sisi C. Nah, untuk mencari sisi B, kamu gunakan persamaan yang aturan sin tadi bahwa B per sin B sama dengan A per sin A. Maka B bisa dicari dengan ini dikalikan ke atas ya, jadi A sin B per sin A, yaitu ini. Nah, ini menggunakan kalkulator nilai sin 64 sama sin 41 diperoleh B-nya 13,7. Begitu juga untuk mencari C, kalian gunakan aturan sinus yang C per sin C sama dengan A per sin A, sehingga diperoleh seperti ini dan C-nya 14,7. Jadi kalian bisa menemukan sudut B, sisi C, dan sisi B ya dengan menggunakan aturan sinus untuk soal itu. Nah, kemudian kalau kalian di sini masuk kasus 2 ya, masih aturan sinus, itu di sini diketahui segitiga ABC ya sama. Kemudian di sini nantinya adalah dua sisi dan satu sudut yang berhadapan dengan salah satu sisi. Maka misal A-nya 10, B-nya 30, maka sudut A itu 25. Tentukan besar B, C, besar sudutnya ya, dan juga panjang sisi C. Kalau kita gambarkan, maka kita sudah punya A, sudah punya B, dan punya sudut A. Maka kita bisa mencari sudut B, sudut C, dan panjang C kecil. Itu dengan menggunakan aturan sinus juga. Sehingga diperoleh sin B per B sama dengan sin A per A. Nah, sehingga diperoleh sin B sama dengan 0,7044. Nah, karena di sini tuh tidak ini ya angkanya, maka gunakan kalkulator menggunakan arc sin inverse dari 0,7044. Itu hasilnya 44,8 derajat. Nah, itu kan yang sudut lancip kuadran 1, karena nilai sinus kan dia sinus itu kuadran 1 dan kuadran 2 itu positif, sehingga ketika dia hasilnya positif maka kemungkinannya dia ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, untuk kuadran 2 kalian bisa menggunakan rumus yang karena sin 180 dikurangi B sama dengan sin B, maka 180 dikurangi 44,8 sama dengan 135,2. Kemudian itu di kuadran 2. Jadi ada dua sudut ya, sudut B. Nah, jadi diperoleh B-nya itu 44,8 dan B-nya itu 135,2. Nah, sekarang kalau yang B-nya 44,8, maka C-nya bisa dicari sudut C-nya, yaitu tinggal karena jumlah sudut dalam segitiga itu 180, maka 180 dikurangi sudut A sudut B.
sehingga diperoleh 110,2 derajat. Menggunakan aturan sin, kalian akan peroleh panjang C yaitu sama dengan 40. Kalau digambar akan membentuk segitiga lancip seperti ini ya. Kemudian kalau misal pakai yang B sama dengan 135 ya, karena ada dua kemungkinan tadi, maka di sini kalian bisa mencarinya dengan menggunakan rumus bahwa jumlah ketiga sudut dalam segitiga itu 180, sehingga mencari sudut C tinggal 180 dikurangi sudut A dikurangi sudut B, yaitu 19,8 derajat. Kalau dimasukkan ke rumus, sehingga akan diperoleh panjang C itu sama dengan 14,4. Nah, kemudian kalau digambarkan akan menjadi segitiga yang tumpul ya. Oke. Karena ada sudut yang lebih dari 90 derajat. Nah, masih dengan kasus 2 tadi, kalau kasusnya di sini misal A-nya 5, B-nya 12, C-nya 30. Nah, tentu kan besar sudut B dan C. Nah, dan juga panjang sisi C. Nah, maka caranya tuh misalkan kita mau mencari sin B nih. Menggunakan aturan sin ini, maka diperoleh sin B itu adalah 1,2. Nah, ini kan tidak mungkin. Kenapa? Karena sin itu nilainya antara minus 1 sampai 1. Sehingga kalau hasilnya 1,2, itu di luar ini, jadi tidak mungkin, sehingga tidak ada solusi. Artinya kalau dengan soal yang seperti tadi itu tidak bisa dibuat segitiga. Nah, sekarang bagaimana? Nah, di sini ada beberapa cara menentukan banyaknya segitiga untuk kasus 2, yaitu jika diketahui dua sisi dan satu sudut yang berhadapan dengan salah satu sisi tersebut. Nah, kalau misalkan untuk yang A-nya itu di sini sudut A itu adalah lancip ya, sudut lancip. Maka kalau A-nya kurang dari H, A kurang dari H, panjang A kurang dari H, ini tidak akan bisa dibentuk segitiga ya. Kalau A-nya sama dengan H, maka akan menjadi segitiga siku-siku. Kalau H kurang dari A kurang dari B, akan ada dua segitiga, yaitu lancip dan tumpul, yaitu yang titik-titik ini nih. Ini segitiga tumpul, kalau yang kesini ini namanya segitiga lancip. Kemudian kalau dia tuh A-nya lebih dari B, panjang A lebih dari panjang B, maka dia tidak mempunyai, maksudnya dia hanya mempunyai satu solusi. Nah, di sini sudah saya jelaskan secara detailnya ya. Sekarang kalau bagaimana kalau A-nya tumpul? Kalau sudut A-nya tumpul, kemungkinannya itu dia kalau A-nya kurang dari sama dengan B, maka dia tidak punya solusi. Tidak ada segitiga yang dapat dibuat. Kalau misal A-nya lebih dari B, maka cuma ada satu solusi, yaitu segitiga tumpul seperti ini. Karena memang dalam melukis segitiga itu tidak sembarangan ya, jadi ada aturannya. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke aturan cosinus. Pada aturan cosinus di sini jika diketahui segitiga ABC yang mempunyai sisi panjang ABC yang berhadapan dengan sudut-sudut ABC ini, maka aturan sinus itu seperti ini. Nah, pembuktiannya itu kalian di sini dibuat segitiga baik itu lancip ataupun yang tumpul ya, supaya nanti keduanya bisa di ini. Nah, maka di sini misalkan kalian punya H itu tinggi segitiga ABC, menggunakan teorema Pythagoras bahwa H kuadrat itu sama dengan A kuadrat min X kuadrat. Nah, sehingga dengan segitiga lancip ABC pada gambar A ini, ya, bahwa B kuadrat itu sama dengan H kuadrat ditambah C min X kuadrat. Ya. Oke, akan sama dengan B kuadrat. Sehingga disubstitusikan bersama 9 bersama 10, diperoleh B kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah C min X kuadrat. Nah, ini diuraikan ya. H kuadratnya diganti dengan A kuadrat min X kuadrat. Dan C ini dikuadratkan akan menjadi ini. Min X kuadratnya habis dengan X kuadrat sehingga diperoleh ini. Karena kita tahu bahwa cos B itu adalah ini, itu adalah samping per miring ya, X per A, maka X sama dengan A cos B. Kemudian X sama dengan A cos B kalian substitusikan ke persamaan 11 ke sini, sehingga diperoleh B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2CA cos B, sehingga diperoleh rumus yang pertama. Nah, untuk segitiga tumpul juga sama ya, tadi B kuadrat kan sama dengan H kuadrat tambah C kuadrat, dan kemudian Pythagoras yang tadi itu H kuadrat sama A kuadrat min X kuadrat, maka di sini kalian bisa mensubstitusikan, akan diperoleh juga ya, karena di sini kan cos 180 min B itu sama dengan cos 180 min B sama dengan min cos B.
Sehingga di sini kalian punya cos B sama dengan min X per A. Sehingga X-nya sama dengan min A cos B. Kalau dimasukkan ke sini persamaan nanti 15 ya, maka diperoleh 2C kali min A cos B. Oke. Sehingga di sini diperolehlah juga sama ya, B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2AC cos B untuk sudut yang tumpul. Nah, untuk menentukan yang sudut A1 sama sudut C itu juga caranya sama. Kemudian di sini bagaimana kalau di sini itu adalah kasusnya, Cosinus itu digunakan untuk menyelesaikan kasus 3 dan kasus 4. Kasus 3 itu di sini kalau diketahui dua sisi dan satu sudut yang di antara keduanya atau yang diapitnya. Contohnya itu misalkan kalian punya sisi B itu 4, sisi C itu 5, dan sudut A itu 30, maka berapa besar sudut B dan sudut C serta panjang A gitu yang belum diketahui. Maka caranya itu menggunakan aturan cosinus, di sini dimasukkan ke rumus ya. Menggunakan yang A kuadrat sama dengan ini, maka akan diperoleh A kuadrat sama dengan 6,36, kalau diakarkan adalah 2,52. Begitu juga untuk mencari yang sudut B juga sama, menggunakan aturan cosinus sehingga diperoleh sudut B-nya itu adalah 52,5. Nah, begitu juga untuk mencari sudut C, nanti tinggal dikurangkan aja antara sudut 180 dikurangi sudut A sudut B. Kemudian kalau yang kasus 4 itu kalau diketahui 3 sisinya, misal ada segitiga ya sembarang, ini diketahui sisi-sisinya ini, maka untuk mencari sudut-sudut yang lainnya kita menggunakan aturan cos ya, sehingga diperoleh ini dari sini rumus B kuadrat ini pindah ruas sehingga diperoleh B-nya dengan 46,6, dan juga menggunakan yang rumus ini diperoleh sudut C-nya menggunakan kalkulator diperoleh 4,5. Sehingga untuk mencari sudut A tinggal selisih dari 180 dikurangi sudut-sudut lainnya. Kalau kasus 4 contoh lain juga di sini misal ada sisi tiga-tiganya diketahui. Nah, ini hasilnya itu setelah dicari cos A-nya itu 1,139. Pokoknya kalau hasilnya di sini lebih dari 1, ini kan tidak punya solusi ya, tidak ada solusi ya, tidak mungkin karena cos itu nilainya 1 sampai 1. Sehingga tidak ada segitiga yang dapat dibuat. Jadi memang tidak sembarang untuk menggunakan segitiga itu tidak sembarang menyebutkan siksinya, tapi harus logis ya, harus memenuhi aturan-aturannya. Oke, kemudian di sini ada aturan yang terakhir yaitu namanya aturan tan, dimana kalau kalian punya segitiga C di mana panjang sisi-sisinya ini, maka kalian punya hubungan bahwa A min B per A plus B akan sama dengan tan setengah dari A min B per tan setengah dari A plus B, dan seterusnya. Nah, maka di sini kegunaannya itu untuk menyelesaikan kasus 3 ya, yaitu jika diketahui dua sisi dan satu sudut yang diantaranya atau diapitnya. Nah, contohnya di sini karena punya segitiga seperti ini ya, maka dengan memasukkan ke rumus ya, secara sederhana kalian akan peroleh A sama B kan udah dimasukkan nih. Maka tan setengah ini sehingga di sini kan sudah ada ya 84 derajat begini, maka 84 tuh dapat dari ini ya. Nah, karena A plus B-nya 180 dikurangi C. Sehingga di sini A min B-nya 25 dan A plus B-nya itu tadi 84 ya dari sini. Sehingga dieliminasi, maka dapatlah sudut A dan sudut B masing-masing. Sehingga bisa mencari nilai C itu dengan menggunakan aturan sin, yaitu A sin C per sin A sama dengan ini, yaitu sama dengan 6,09. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Salam.